Selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Selamat pagi, Pak. Pak Guru. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, Aku Pak. luar biasa. Kamu Saya luar sehat, biasa. dia Kita sehat, semua kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa. Oke, nggak kompak. Itu si Jul itu ngapain aja itu? Bergerak kamu, Jul. Halo, Jul. Sekali lagi ya. Gimana kabarnya? Aku Aku luar biasa. luar biasa, Kamu luar luar biasa. biasa, kita luar biasa. Luar biasa. Wow, tepuk tangan lu dong. Baik. Sebelum kita mulaikan kegiatan kita, seperti biasa yang kita lakukan, kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu kepada Widayati untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Wida. Nah, tentu sebelumnya dulu perlu Bapak sampaikan, kita harus menyukuri bahwasanya di tahun ini kita diizinkan boleh tatap muka. Maka dengan itu, karena kita masih dalam tahap new normal, agar selalu dijaga kesehatannya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, setuju semua ya, anak-anak? Iya, Pak. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita, yang mana pembelajaran kita di pagi hari ini kita bahas tentang bangun ruang. Di sini ada lagu yang berkaitan dengan materi. Nanti berdasarkan lagu ini, mari nanti kamu untuk mengikutinya bersama. Ini Bapak tampilkan. Aku punya bangun rumah. Ya, ayo nyanyi sama-sama. Ada banyak. Bangun itu Tiga dimensi. tidak banyak Ada banyak bentuknya. bos. Ini bus yang ini balap ini ini segitiga ini segitiga. Ini seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, juga ada kaitannya dengan video ini, yaitu kita sedang belajar tentang ruang, prisma, dan limas. Sebelum dilanjutkan, beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan buat kamu semua, karena ini pelajaran yang sangat menantang. Jadi Bapak mohon keseriusan kamu semua. Adapun tujuan pembelajaran bangun ruang ini adalah nanti setelah ini ada video yang Bapak putarkan, dan setelah menonton video ini ada beberapa nanti pertanyaan yang akan muncul, makanya diperhatikan dengan baik. Kemudian nanti disajikan kardus dan bekas bungkus seperti apa yang sudah Bapak pesankan buat kamu, dan akan membongkar pasangkan jaring-jaring bangun ruang prisma dengan penuh kesabaran. Juga nanti melalui pembelajaran PowerPoint tentang pernyataan bergambar yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat bangun ruang, kamu dapat mengkritik kebenaran sifat-sifat bangun ruang tersebut. Tujuan berikutnya, alat dan bahan dari barang bekas secara berkelompok, kamu mampu membuat model gabungan prisma dan limas dengan rancangan yang baik, dengan sistematis. Dan yang terakhir adalah setelah nanti proyek pembuatan model gabungan prisma dan limas sudah selesai, secara berkelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Jangan malu-malu, harus percaya diri. Bagaimana, sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Nah, dari kegiatan materi pembelajaran ini juga nanti perlu Bapak sampaikan. Ada beberapa kriteria penilaian yang akan dilaksanakan. Ada 3, yaitu penilaian sikap kamu dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian ada nanti tes penilaian pengetahuan,
Dan berikut juga nanti adalah tentang penilaian keterampilan kamu. Nah, ini dia secara singkat Bapak sampaikan. Penilaian dalam sikap nanti kamu dinilai tentang keaktifan kamu, kemudian kerjasama kamu dan kreativitas kamu dalam membuat proyek tersebut. Kemudian nanti untuk penilaian pengetahuan sesuai dengan indikator yang sudah ada. Nanti di sini ada instrumen soal yang mana nanti ini akan Bapak kirimkan melalui Google Form untuk kamu jawab. Dan yang terakhir adalah keterampilanmu, bagaimana keuletan dan kreativitas kamu dalam membongkar pasangkan jaring-jaring bangun, terus membuat model gabungan, dan ketiga nanti yang terakhir adalah tentang hal yang berkaitan dengan mempresentasikan hasil karya kamu. Terus hal-hal lagi yang harus kamu lakukan pada materi ini adalah setidaknya di dalam kegiatan mempelajari materi bangun ruang, kamu dapat memiliki manfaatnya. Maka dengan itu Bapak menyuruh kalian untuk membaca bersama-sama daripada manfaat bangun ruang itu. Udah ya, Bapak hitung 1, 3, ya. Halo, dibaca bersama-sama, Nugu. Oh iya Pak. Iya Pak. Manfaat Dah, sekali lagi ya. 3 ya. manfaat bangun ruang. Manfaat kita mempelajari bangunan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan mempelajari bangun ruang. yang ada di dalam Kita dapat lebih mengenal setiap memudahkan kita untuk membuat langkah pembicaraan yang tepat dengan luas, volume, dan ukuran-ukuran lain yang ditanyakan. Baik, terima kasih semuanya. Nah, jadi sekali lagi Bapak tegaskan, ini manfaat mempelajari bangun dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau kita lebih mengenal setiap unsur yang ada di dalam, dan tentunya akan memudahkan kita membuat langkah perhitungan. Karena setelah nanti kita mengenal bangun ruang ini, kita langkah kedepannya adalah menghitung dengan tepat luas volume dan ukuran-ukuran yang lainnya yang ditanyakan. Untuk ini sudah jelas? Sudah Pak. jelas Pak. Baik, sekarang kita pelajaran. Bapak awali dengan memutar video, tolong diperhatikan. Karena melalui video ini nanti dibutuhkan beberapa pertanyaan. Ini videonya. Terus siapa yang ribut? Halo. Selfie dah Pak Guru. Elvida. Bilang itu. Nah, oke ya. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengidentifikasi jenis dan jenis. Maksudnya, kalian dapat membedakan mana bangun ruang yang termasuk Prisma ataupun Limas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar matematika. Lena. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Lebih tepatnya, mengidentifikasi jenis Prisma dan Limas. Maksudnya, kalian dapat membedakan mana bangun ruang yang termasuk Prisma ataupun Limas. Ini adalah ruang besar. Sini dengan beberapa saja. Masih banyak benda-benda lain. Jenis bangun ruang hanya Prisma dan Limas. Ada juga bola. Seperti bumi kita. Bumi kita juga terlihat bangun ruang dengan isi yang sangat beraneka ragam. Tapi
pembahasan kita akan lebih fokus tentang Prisma dan Limas ya. Jadi jangan kemana-mana. Simak terus. Pak Guru, Ya, saya permisi ya Pak ya. ya, boleh. Perhatikan Ya, bahwa jangan ngomong ya Sri. Prisma, Limas, dan juga bola. Col, ikuti aja materinya. Iya Pak. Eh, ya, Mengenali jenis Prisma dan Limas. Sekarang, perhatikan apa yang dilakukan dengan bangun-bangun ini. Kurang besar suaranya Pak, tidak kedengaran. ya mungkin dia perhatikan aja yang udah full ini. Udah 100%. Pak. Ya. Oh ya Pak, mungkin kejauhan saya di belakang Pak. Cerita aja pula dia Pak. Nggak dengarnya itu. Itu makanya dikonsentrasi aja, Ratna. Disebut sebagai Prisma. Dan jenis yang lainnya yaitu Limas. Bukan saya. Prisma dan Limas memiliki ciri-ciri khusus atau ciri utama. Perhatikan sekali lagi contoh-contoh Prisma berikut ini. Amati persamaannya. Ciri utama dari Prisma yaitu tegak. Karena tegak terbentuk dari gelas dan titik yang kongruan. Kemudian kita lihat ciri Limas. Perhatikan juga ruang-ruang jenis ini. Limas memiliki keunikan yang sangat mudah dikenal, yaitu alasnya lancip. Bentuk yang meruncing pada Limas disebut titik puncak. Jadi, ciri utama Limas memiliki titik puncak. Lebih jelas sekarang? Lalu, apa nama-nama dari Prisma dan Limas tersebut? Untuk menamai Prisma ataupun Limas, kita amati bentuk alasnya. Nama Prisma dan juga Limas dinamai sesuai dengan bentuk alasnya. Perhatikan jenis Prisma yang ada di barisan bawah, dari yang paling kanan. Perhatikan alas dan tutupnya berbentuk segitiga, sehingga diberi nama Prisma segitiga. Kemudian yang kuning, alas dan tutup berbentuk segi lima, sehingga namanya adalah Prisma segi lima. Yang biru berbentuk segi enam, namanya Prisma segi enam. Kemudian untuk yang merah dan pink, ini adalah jenis Prisma segi empat, tetapi punya nama lebih spesial. Yang seluruh sisinya sama dan sebanding atau kongruan disebut kubus. Sedangkan yang terbentuk dari persegi panjang disebut balok. Lalu yang alasnya berbentuk lingkaran ini juga punya nama khusus, yaitu tabung atau silinder. Kini kita akan namanya Limas, sama halnya kita perhatikan alas. Yang pertama yang paling kiri namanya Limas segi empat. Yang kedua, perhatikan alasnya, Limas segi empat. Lalu yang ungu, perhatikan alasnya, 1, 2, 3, 4, 5. Alasnya berbentuk segi enam, maka namanya Limas segi enam. Dan yang terakhir, alas berbentuk lingkaran dengan nama khusus juga, yaitu kerucut atau pohon. Nah, demikianlah pembahasan untuk kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Baik. Kepada anak-anak Bapak, sudah diikuti videonya? Sudah Pak. Nah, baik. Jadi ada beberapa, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau bertanya berkaitan dengan video yang sudah ditampilkan. Jadi mau nanti dijawab bersama-sama. Siapa yang cepat, itulah yang akan menjawab.
Ya, jadi nanti kelihatan di situ siapa yang aktif dan siapa juga yang main-main. Nah, ini pertanyaannya. Nomor 1, bangun ruang apa saja yang terdapat dalam video? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, Elvida, silakan. bangun ruang apa ya Pak? Kubus Pak. Ya, Balok Pak. ya, udah itu aja. Ada lagi, Pak. Ya, mungkin bisa disempurnakan. Siapa? Si Kamalia. Ada tabung, Pak. Ada kerucut. Ada 5 Ya. segitiga. Oke. Pak, bola juga ada Pak. Oh iya, bola. Ada lagi yang lain? Baik, nomor 2. Bagaimana kalian dapat membandingkan prisma dan limas? Siapa yang bisa menjawab? Ini suara laki-lakinya kemana ini? Ya Pak Guru. Ini perempuan semua yang jawab, nggak malu kalian. Nomor 2. Kalau balok persegi. Oke. Ya. Terus kalau dia limas atau kerucut, runcing-runcing dia Pak Guru. Runcing-runcing dia ya. Ya, seperti segitiga gitu, runcing ke atas ya Pak Guru. Baik. Luar biasa siapa bosan. Ternyata dia Kayak konsentrasi mengikuti video tadi. Pak Guru. Bapak tanyakan sama Sisri. Ciri-ciri utama bangun ruang prisma dan limas. Atau mungkin yang lain. Herni, apa ciri-ciri utama bangun ruang prisma dan limas? Ya, kalau kubus itu dia punya sudut ya. Ya, Begitu Punya juga sudut. dengan kerucut ya Pak ya. ya. Masing-masing punya sudut lah ya bangun ruang inilah Pak. Itu saja Pak. Memiliki beberapa sudut, itulah bangun Iya. sifat-sifat bangun ruang atau ciri-cirinya. Mungkin yang lain bisa ditambahkan? Baiklah. Nah, untuk menjawab ini semua, di sini sudah Bapak rangkumkan dia. Sudah Bapak rangkumkan. Nah, ini dia. Bangun ruang ini secara spesifik dia terbagi dalam 2 bidang, yaitu prisma dan limas. Prisma ini jenis-jenis bangunnya adalah seperti yang tertera di sini. Kelihatan? Kelihatan Pak. Dibaca ya. Oke, si Kamalia, coba dulu dibaca itu apa saja jenis yang termasuk dalam bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma, Pak. Prisma segitiga, prisma Ya. segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan tabung, Pak. Baik. Untuk prisma segi 4 ini ada 2 bentuknya yang sering kali kita jumpai. Apa namanya? Kubus, Ya, balok, balok. Waduh, luar biasa si Kamalia ya. Itu bangun ruang limas yang pertama, limas segitiga, limas segi 4, limas segi apa ini? Segi 5 Ya, dan limas segi 6 Pak. baik. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kemarin sudah Bapak pesankan untuk kamu membawa kardus atau kotak-kotak apapun dia yang bentuk seperti bangun ruang. Sudah dibawa? Sudah Pak. Ya, oke. Nah, ini nanti kamu akan membongkar pasangkan kembali. Coba dulu, dibongkar dulu itu. Sudah? ini, Pak. Ya, baik. Setelah kamu bongkarnya, kira-kira apa yang kamu temukan di situ? Bongkar, Pak. Buka balik nih, Pak. Ya. Buka ya, Pak. Iya, nak. Kayak gini jadinya, Pak. Ya. Nah, kira-kira apa namanya itu setelah dibongkar itu apa namanya? Itu namanya adalah jaring-jaring. Betul. Si Vida, betul itu. Itu jaring-jaringnya. Nah, maka dengan itu berkaitan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, di sini Bapak putarkan video, ya. Tolong diperhatikan dan ini hanya satu bentuk bangun ruang saja, yaitu bangun ruang prisma, yaitu kubus, ya.
prisma segi 4. Tolong diperhatikan. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus. Pertama, apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Apabila kubus ini dibuka dengan cara dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Jadi, jaring-jaring kubus dapat diartikan bidang datar berupa gabungan dari sisi bangun ruang hasil pembelahan menurut rusuk-rusuknya. Baik, sebelum dilanjutkan, coba dulu dibaca si Fidayati. Apa itu kubus dan apa itu jaring-jaring? Biar lebih jelas. Ya. Jaring-jaring kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jaring-jaring adalah bidang datar berupa gabungan dari sisi bangun ruang hasil pembelahan menurut bentuknya. Sudah, Pak? Baik. Ya, terima kasih Vida. Kita lanjutkan videonya. Ini nanti Bapak harapkan untuk dicatat semua apa-apa yang sudah dimunculkan di sini ya. Dan ini pun nanti akan Bapak bagikan punya kalian semua. Diteruskan. Jaring-jaring kubus ada 11 buah. Agar mudah dipahami dan mudah diingat, kita akan bahas menurut pola. Ada 4 pola jaring-jaring kubus. Pola pertama 141, pola kedua 231, pola ketiga 222, dan pola keempat 33. Kita akan membahasnya satu persatu. Dan setiap jaring-jaring kubus yang kita tampilkan akan disertai animasi. Ini tujuannya untuk membuktikan bahwa jaring-jaring yang kakak tampilkan itu benar-benar adalah jaring-jaring kubus. Sehingga adik-adik jadi yakin dan membantu adik-adik memahami materi ini. Dan sengaja kakak bikin warna-warni agar saat dianimasikan bisa tampak lebih jelas. Yang pertama, pola 141. Ada 6 bentuk. Oke, bentuk yang nomor 1. Durasi video terlalu panjang. Lala potong mana? Dari lu potong waktu yang mengambil. Mengupload video berdurasi lebih dari 15 menit. Pak, si Herniawati cita-cita sama si Jul. Oh alah, ini suruh belajar kok. Tenang, itu lo diperhatikan dulu pelajaran ini. Perhatikan 2 bentuk ini. Bentuk pertama, di atasnya ada 1 persegi. Di tengah ada 4 persegi. Dan di bawah ada 1 persegi. Maka disebut pola 141. Begitu juga pada bentuk kedua, di atas ada 1 persegi, di tengah ada 4, dan di bawah ada 1.
Jadi polanya 1, 4, 1. Yang harus jadi perhatian agar tidak bingung nantinya, pada soal bisa jadi gambarnya diputar. Oke, sekarang kita ambil contoh yang pertama. Gambar 1, jaring-jaringnya bisa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau yang ini. Kelihatannya berbeda, padahal sama saja. Tampak berbeda karena gambarnya diputar. Begitu pula pada gambar nomor 2. Bisa jadi seperti ini, atau seperti ini, yang ini, seperti ini. Tampak berbeda karena gambarnya diputar. Oke? Yang penting ingat, di tengahnya ada 4 persegi. Oke, kita lanjutkan. Bentuk yang ketiga. Kemudian bentuk yang keempat. Bentuk kelima. Bentuk keenam. Oke, sudah 6. Kemudian yang berikutnya pola 2, 3, 1. Pola ini ada 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Perhatikan persegi yang di atas. Persegi yang di atas ada 2. Yang di tengah ada 3. Dan yang di bawah ada 1. Jadi polanya 2, 3, 1. Jaring-jaring ini bisa kelihatan berbeda jika diputar. Seperti
pada pola yang sebelumnya, yaitu pola 141. Agar tidak keliru, adik-adik ingat saja, di tengahnya ada 3 persegi. Maka itu termasuk pola 231. Oke? Lanjut ke pola ketiga, yaitu pola 222. Bentuknya hanya satu. Perhatikan, di atas ada 2 persegi, di tengah 2 persegi, di bawah 2 persegi. Ini juga bisa kelihatan berbeda ketika gambarnya diputar. Agar tidak salah, adik-adik ingat saja yang di tengah ada 2 persegi. Kalau di tengah ada 2 persegi, maka itu sudah bisa dipastikan polanya 222. Lanjut pola yang terakhir, yaitu pola keempat, yaitu pola 33. Pak, tidur si haposan, Pak. Bentar lagi nih. Inilah gara-gara kalau belum sarapan. Ngantuk dia nengok videonya, Pak. Jangan. Ini buat Di atas ada 3 masa depan persegi, kamu nanti haposan. dan di bawah Perhatikan dulu. ada 3 persegi. Tidak ada lagi yang di tengah ya. Makanya ranking terakhir dia. Ada yang di tengah, maka bisa dipastikan itu polanya 33. Sekali lagi jangan sampai keliru ya. Bentuk ini bisa kelihatan berbeda ketika gambarnya diputar. Baik, kepada anak-anak Bapak semua, Bapak yakin ini video sudah diperhatikan ya, walaupun sedikit panjang durasinya, tapi ini sangat bermanfaat. Bisa dipahami tentang kubus itu bagaimana jaring-jaringnya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Nah, dulu semua jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ada berapa semua yang perlu ketahui? Ada 4. Ada 4. Yang lain? Yang lain? 6. Ada 6. Betul, Jo. Jaring kubus itu adalah 6. Nah, untuk lebih memperjelas ini, sesuai dengan yang sudah Pak sampaikan kemarin, sekarang kita mencoba mendesain perencanaan produk. Nah, ini dibagi 3 kelompok. Ini Bapak sampaikan kembali, yaitu untuk kelompok pertama sebagai ketua adalah Kamalia dan anggotanya Haposan, Widayati, dan Dian. Kemudian untuk kelompok kedua, ketuanya adalah Heni, disusul oleh si Jol, Imelda. Kemudian untuk kelompok ketiga, ketuanya adalah Elvida, Sri Wahyuni, Vidayati, dan Ratna. Sudah tahu semua kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, silakan bergabung. Sudah, Pak. Ya, silakan bergabung di kelompoknya semua masing-masing. Nah, kemarin sudah Pak pesankan gunting, sudah dibawa gunting? Sudah, Pak. Sudah. Dibawa penggaris? Sudah, Pak. Sudah. Termasuk kardus atau kotak obat atau apa sudah dibawa? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik. Awak lupa, Pak. Tidak sia-sia. Pak, saya bawa kotak bedak mamak saya. Waduh, nggak apa-apa kalau cuma kotaknya, nggak apa-apa, jangan diambil isinya, nanti marah mamaknya. Setelah ini sudah dibawa, nanti lembar kerja yang akan kamu buat, anak-anak Bapak,
Nah, berdasarkan tadi apa yang sudah ditampilkan di video, juga di PowerPoint, di sini sudah Bapak buat peraganya. Ini adalah rumus. Nah, ini tadi yang sudah kamu buat dan lebih jelasnya. Ini disebut adalah apa ini tadi tulang-tulang ini? Tulang-tulangnya apa namanya ini? Rusuk. Pak. Ya, ini yang di ujung-ujung di sudut-sudutnya apa namanya? Sudut, Pak, sudut. Ya. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Pak. Ya, mari kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Dan 12. Nah, ini sisinya di mana kira-kira sisinya ini menurut kamu? Atau jaring-jaringnya? Nah, ini bidang-bidang ini ya. Yang ini antara pertemuan rusuk ya. Ini disebut bidang. Mari kita hitung bidangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gimana anak-anak? Sudah dimengerti? Sudah, Pak. Nah, si Vida sudah mengerti, Vida? Pak, sudah Pak. Nah, sesuai dengan apa yang sudah Bapak buat dan boleh nanti yang lain. Di sini juga ada prisma Bapak buat. Ya, ini ada 5 sisinya, ada 9 rusuknya, dan ada 6 titik sudutnya. Yang mana rusuk itu tadi, Pak? Yang ini yang tulang-tulang ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini prisma segi 4. Ya, Pak, ya? Kayak tenda. Iya, karena kayak macam berkemah itu. Iya, kayak kemah kita, Pak. Kayak atap rumah saya itu, Pak. Kayak atap rumah. Itu juga seperti atap rumah. Nah, ini tadi gabungan antara prisma tadi, yaitu kubus dan prisma segitiga. Nah, seperti inilah dia. Nah, terbentuk seperti rumah. Ini dia. Oke. Inilah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari buat kita anak-anak. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Pak. Ibu Elvida salah. Baik, terima kasih. Nah, Pak Guru. Ini Bapak tampilkan ya. Kau tulis nama kelompokmu, kelas berapa dan sekolahnya apa, sekolahnya di mana. Kemudian ini petunjuk belajarnya. Perhatikan petunjuk belajarnya. Tuliskan nama anggota, buat rancangan proyek, diskusikan bersama kelompokmu, sesuai dengan alat dan bahan yang sudah dibawa. Dibuatlah laporan kerja dengan menuliskan langkah-langkah, nanti ada lembar langkah-langkahnya. Kemudian tuangkan yang luar biasa dengan kolaborasi bersama anggota kelompok. Boleh didiskusikan bersama guru jika ada kendala, dan kamu persiapkan dengan matang presentasi kelompok kalian. Sudah dipahami petunjuknya? Sudah, Pak. Nah, ini nanti lembar kerja pertamanya. Apa kira-kira gambar rancangan model yang kamu buat? Kemudian lembar kerja kedua, yaitu alat dan bahan yang sudah kamu persiapkan. Kamu tulis di sini semua. Kamu susun di sini semua apa saja alat yang sudah dibawa dan bahannya. Dan yang terakhir adalah laporan kerja. Di sini nanti kamu tuang semua laporan kerja yang sudah kamu buat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Maka dalam hal ini, Bapak sudah menyusun jadwal pembuatan dengan memberikan durasi waktu 20 menit. Gimana, sepakat semua ya, 20 menit untuk mengerjakan ini? Pak, terlalu lama, Pak, 20 menit. Berapa? 10 menit aja. Baik, 10 menit.
Baik, disilakan ya. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kamu akan menunjukkan dengan menjawab LKPD yang sudah ada dan kau mempresentasikannya di depan kelas. Disilakan kepada anak-anak kami untuk membuatnya. Pak, Ya, ya. ini kotak saya mau saya gunting-gunting ya. Iya, ya. Digunting seperti pada gambar tadi. Udah, kalian harus aktif pada perkembangan proyek ya, yang akan kalian diskusikan buat sama teman-temanmu. Jangan diam-diam aja. Elvida, kamu yang ngerjain kelompok kita ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah Pak Guru. Nah, kelompok 1 sudah. Udah Pak, Aposan, udah ya? Ya, silakan, mungkin bisa ditampilkan. Siapa yang mewakili? Amalia. Aposan. Kelompok. Ya. Ya, silakan. Saya Ditampilkan. tadi prisma segi, kelompok kita buat prisma segitiga. Nggak apa-apa, silakan saja. Ini Pak, udah saya potong-potong Pak. Seperti ini Pak. Ya. Berapa kira-kira bidangnya semua? Amalia? Ini Pak, Apa jaring-jaringnya? Ini Pak, ini ya. Ini jaring-jaringnya kan Pak. 1, 2, 3. Pak. Ya, mungkin ada yang bisa membantu kelompoknya. Aposan, bantu saya lah. Ya, 3 Pak Guru. Jaring-jaring prisma segitiga ada 3, gitu. 3 Pak Guru, ya. Ya. Ya, mungkin bisa diperhatikan lagi nanti ya. Alasnya itu 1. Ya. Terus kiri kanannya berarti udah 3. Muka belakangnya berarti 5 semua ya. Iya Pak. Penutupnya. Nah gitu. Baik. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, mungkin bisa ditampilkan, dipresentasikan? Yang kelompok 2 kan dapat ini kan, Pak. Ya, apa yang sudah dibuat? Ya. Jadi ini saya potong menurut pola 1 tadi ya, Pak. Ya, Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Benar apa tidak ini, Pak? Kelompok Ya, saya itu buat. Betul, Fida. Terima Luar biasa. kasih. Baik. Mungkin bisa di situ dihitung sudut-sudutnya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Sudutnya ada berapa ini? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, ada 8. Benar apa tidak ini, Pak? Ada 8, betul. Ya. Oh, rusuk-rusuknya ada berapa? Bentar. Ayo teman-teman bantu aku hitung. Ini si Fida terus, ini kelompok 2 inilah, yang lainnya mana ini? Si Juli ini Itu kemana ini? Alvida sama Ratna, bantu hitung dong. Coba rusuknya hitung tuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, luar biasa. Berikan aplaus buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3, apa yang sudah dibuat? Pak, saya kelompok. Elvida sudah ngerjain sama saya, itu gimana itu, Pak? Iya, Udah lah, Pak. nggak apa-apa. Kalau sudah dibuat, nggak apa-apa ditampilkan aja daripada nggak ada. Inilah kadang-kadang kalau nggak diikuti pelajaran kayak gini. Nggak apa-apa, Chef Fida, apa yang sudah dibuat? Nggak apa-apa, silakan. Tadi sama Fida, Pak. Bahannya, Pak. Coba sebutkan aja berapa rusuknya, berapa titik sudutnya, dan berapa jaring-jaringnya atau bidangnya. Bapak. Nah, apa nih? Berapa rusuknya, berapa titik sudutnya, dan berapa jaring-jaringnya. Sudutnya ada, bentar ya, Pak. Ya. Sabar kok. Sudutnya ada berapa, Pak? Kita coba apa sih? Udah dibuat. Balik ke Bapak, gimana sih Elvida? Sabar ya, Pak. Ya. Mungkin ada yang bisa membantu kelompok 3? Kalau tidak ada, begini ya, untuk kelompok 3, ini tugas kamu. Besok ditampilkan. Siap, Pak. Siap. Baik. Nah, untuk pengerjaan daripada proyek ini sudah selesai dan sedikit Bapak coba mengevaluasi kembali. Coba perhatikan ini. Nah, inilah sifat-sifat bangun ruang ini. Ini adalah prisma segitiga.
ada titik sudutnya. Ini coba dihitung dulu titik sudutnya berapa? Ada 6, Pak. 6, betul. Sisinya berapa? Coba perhatikan gambarnya, sisinya berapa? 3 ya, Pak? 3. Sisinya ada 5, Pak. 5 sisinya, makanya perhatikan tuh Kamalia. Iya, Pak. Tidak ada tanda panah itu, sisinya itu ada 5. Kemudian rusuknya berapa? Rusuknya 9, Pak. 9. Ya, 9. Nah, itu ya untuk diperhatikan kemudian hari ya, nak. Makanya jangan malas-malasan. Baik, sampai di situ. Nanti di sini ada tugas yang sudah Bapak buat, ya. Ini tugas nanti ada 5 di sini. Ini dia. Hanya sekilas saja Bapak sampaikan ke kalian. Ini dan terakhir adalah yang ini nanti Bapak kirim melalui Google. Dan untuk kamu jawab nanti sendiri-sendiri nih ya, bukan tugas kelompok. Nah, dari hasil kegiatan kita atau materi kita pada hari ini, Bapak mengambil satu kesimpulan atau refleksi daripada kegiatan kita ini, yaitu ini dia. Bapak baca dan ikuti. Kalau enggak gini aja gantiannya. Untuk nomor 1, siapa yang membaca? Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah 1, Haposan baca. Bangun ruang adalah salah satu bagian dari geometris dan merupakan bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume. Oke, terima kasih buat Syaposan. Untuk nomor 2, sifat-sifat bangun ruang, ini Bapak panggilkan si Kamalia. Saya, Pak. Ya. 2. Sifat-sifat bangun ruang. 1. Terdiri dari bidang sisi yang membatasi wilayah antar ruang. 2. Rusuk sebagai pertemuan antara 2. 3. Titik sudut adalah hasil pertemuan antara 2 rusuk atau lebih. 4. Diagonal sisi merupakan sisi diagonal pada bangun ruang tersebut. Ya, betul, Pak? Ya, terima kasih buat Kamalia. Nah, Ya, ini Pak. sifat-sifat bangun ruang ya, sesuai dengan sifat-sifatnya masing-masing. Nanti Bapak kirimkan melalui grup WA. Ini ya, hanya sekilas Bapak sampaikan. Ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Untuk diperhatikan pada pertemuan berikutnya nanti, Bapak akan tanyakan, makanya nanti kalau sudah Bapak bagikan di grup, kamu akan mempelajarinya kembali di rumah. Baik, buat anak-anak kami semua, anak-anak Bapak, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tentu Bapak yakin dan percaya, kamu akan mempelajarinya di rumah lebih dalam lagi, ya. Boleh mencari buku-buku referensi yang lain, boleh juga nanti kamu ke perpustakaan, boleh melalui internet kamu cari, sehingga pada pertemuan berikutnya nanti, kamu sudah lebih baik lagi dan sudah lebih bisa lagi, karena setelah kita mengenal sifat bangun ruang, kita akan masuk di dalam perhitungan luas dan volume dan lain sebagainya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Pak. Nah, bagaimana sudah waktunya ya? Ya, Pak. Baik, kita tutuplah kelas kita. Jadi Bapak ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sangat bersemangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan untuk menutup kegiatan kita, tentu kita awali tadi dari doa dan kita akhiri juga melalui doa. Maka dengan itu Bapak panggilkan si Herni untuk memimpin dalam doa. Kepada Herni, silakan. Nah, baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya.